Tes. Cek, cek. Tes 1 2 3.
Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk live streaming-nya akan kita mulai dalam 5 menit lagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu pada live streaming, kali ini yang akan membahas mengenai bagaimana LIMS, dalam hal ini Labuar LIMS, membantu untuk, mencapai compliance dari regulatory di laboratorium, khususnya untuk ISO 17025. Selain dari, live streaming kali ini, kami Labware Indonesia juga akan mengadakan free webinar, pada tanggal 9 Desember nanti, pukul 10 pagi sampai pukul 12 siang. Kalau pada saat streaming ini kita hanya membahas mengenai ISO 17025, nanti pada saat webinar, yang dibahas adalah mengenai apa itu LIMS, kemudian, benefit dari implementasi LIMS, terus kemudian apakah laboratorium dari, bapak, ibu-ibu sudah ready untuk LIMS, dan kemudian bagaimana mengevaluasi vendor-vendor LIMS, dan yang terakhir, ya membahas mengenai bagaimana achieve, laboratory compliance menggunakan LIMS. Webinar ini free, jadi bapak-bapak hanya tinggal mengeklik link yang ada di, layar sekarang atau scan QR code, kemudian registrasi. Jadi, kalau memang misalnya bisa hadir, kami akan sangat, merasa senang sekali. Kita akan mulai dalam 2 menit lagi, terima kasih.
Baik, karena sudah pukul 11, maka kita mulai saja live streaming, untuk Lab Indonesia Digital Business Networking ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada seluruh partisipan yang, bersedia hadir dalam live streaming ini, dan kemudian saya juga ingin menginformasikan bahwa selain dari live streaming ini, kami akan, mengadakan LIMS webinar, ini free of charge, jadi tanpa biaya, yang akan membahas mengenai, seluk-beluk LIMS, dalam artian apa itu LIMS, kemudian benefit pengimplementasian LIMS di laboratorium, apakah laboratorium kita sudah ready untuk implementasi LIMS, kemudian, bagaimana mengevaluasi vendor-vendor LIMS, dan bagaimana LIMS bisa comply dengan regulatory. Jadi Bapak, Ibu-ibu yang ingin menghadiri webinar hanya cukup untuk klik link yang ada di layar sekarang, eee, bisa juga scan QR code, lalu tinggal registrasi saja. Baik, saya akan mulai untuk live streaming-nya. Eee, pada live streaming kali ini, yang dibahas adalah bagaimana LIMS, dalam hal ini Labware, LIMS, memfasilitasi, regulasi, ISO 17025. Jadi, sebelum itu saya perkenalkan diri dulu, nama saya Pandu Fajar Mulyadi, saya adalah Labware LIMS Consultant dan, Technical Sales dari Labware Indonesia. Eee, kita langsung masuk. Jadi pertama background story sedikit mengenai ISO 17025. Jadi apa itu ISO 17025? Yaitu adalah, requirement secara umum, yang mengatur bagaimana kompetensi melakukan testing atau untuk kalibrasi laboratorium. Dan ISO 17025 ini sudah dipakai lebih dari 100.000 organisasi, yang tujuannya adalah untuk memastikan, proses-proses dalam laboratorium itu, sesuai dengan kontrol dan semua data informasi tersedia secara, detail. Juga ada akreditasi untuk ISO 17025. Kemudian sejarah mengenai ISO ini, ya ISO itu untuk standar organisasi yang bertugas untuk mengatur standar, dia berdiri tahun 1947 dan saat ini sudah lebih dari 22.000 standar yang sudah dihasilkan oleh ISO, dan cukup banyak range-nya dari mulai IT Applied Science, aircraft, bahkan gaming, dan dia adalah yang terbesar, dengan diadopsi lebih dari 161 negara. Kemudian sedikit, sejarah mengenai, ISO 17025 ini sendiri. Yang pertama dari ISO Guide 25 tahun 90, yaitu untuk general requirement, bagaimana mengatur kompetensi dari kalibrasi, laboratorium kalibrasi dan laboratorium testing. Kemudian pada tahun 99, mulai versi, pertama dari ISO 17025. Lalu pada, tahun 2005, yaitu ISO 17025, versi 2005, itu mulai mengatur bagaimana responsibility dari manajemen. Jadi bukan hanya laboratorium spesifik, tapi juga bagaimana manajemen mengatur laboratorium. Dan pada yang versi 2017 itu mulai, fokus kepada penggunaan IT dalam laboratorium, yaitu bagaimana menggunakan komputer sistem dan bagaimana melakukan recording terhadap, quality data dalam laboratorium. Secara garis besar ini adalah requirement yang ada di ISO 17025 versi 2017. Jadi, ada beberapa dari mulai general requirement, structure requirement, resource requirement, mengatur personel, terus kemudian nomor 7 secara proses requirement dari, lab, dan yang terakhir manajemen, system requirement. Jadi, ISO 17025 tujuannya adalah mengcover seluruh proses dalam dan luar laboratorium untuk mencapai tadi, untuk mencapai data yang reliable dan, sesuai dengan kontrol. Nah, pada live streaming kali ini, kita akan membahas bagaimana LIMS, dalam hal ini lagi, Labware LIMS, membantu laboratorium untuk mencapai compliance di berbagai hal yang, di-highlight seperti ini. Jadi yang di-highlight itu yang masih berwarna, dari nomor 6 yang warna biru, nomor 7 yang warna hijau, dan nomor 8 yang warna biru.
Jadi untuk yang lainnya belum di-cover karena lebih ke arah proses SOP di luar. Pertama, starting point. Jadi, reality dari lab sendiri saat ini bermacam-macam. Ada yang mulai masih menggunakan Excel, ada juga yang saya yakin masih banyak yang menggunakan buku primer, harus ditulis result-nya, kapan jamnya, tanggal pengerjaan, sampling dari mana. Terus ada juga yang sudah masuk ke database, untuk sampling-nya, ada juga yang sudah menggunakan QMS untuk SOP misalnya, ada juga yang menggunakan SharePoint untuk QMS-nya, dan ada juga yang sudah menggunakan LIMS gitu. Jadi realitinya banyak sekali, beragam sekali keadaan di laboratorium. Lalu, harapan next-nya adalah kita meninggalkan physical documentation as in, buku primer, yang tadinya kita harus tulis-tulis, nanti kalau misalnya pada saat audit harus dicari lagi buku primernya, menggunakan, sistem terkomputerisasi, misalnya sudah masuk ke database atau SharePoint atau QMS atau LIMS gitu. Jadi mulai banyak laboratorium yang mengarah ke arah seperti ini. Tapi di antara itu sendiri, ternyata masih banyak integrasi terpisah dari sistem-sistem terpisah. Jadi LIMS harus bisa mengambil data dari QMS, LIMS harus bisa mengambil dari database warehouse misalnya untuk data quality atau yang lainnya. Nah, utopianya, targetnya adalah bagaimana seluruh proses yang ada dalam laboratorium itu bisa terotomatisasi dengan adanya LIMS sendiri. Dan untuk kasus ini adalah bagaimana ISO 17025 bisa di-maintain dan di-handle regulatory compliance untuk supaya audit kita bisa sukses, itu hanya dengan menggunakan LIMS saja, seperti itu. Jadi itu tujuannya. Nah, kita akan bahas satu persatu tadi dari mulai step-stepnya, dari resource requirement. Nah, ini yang dibahas yang masuk ke dalam scope regulatory compliance yang ada dalam LIMS Labware, yaitu bagaimana laboratorium itu bisa mempunyai personel atau lab analis, lab supervisor, dan kemudian facility, terus kemudian equipment, terus kemudian bagaimana sistem dan support-nya itu bisa mendukung fungsi-fungsi laboratorium secara efektif dan efisien. Itu target dari resource requirement. Jadi ini saya bahas satu persatu. Yang pertama dari sisi personel. Pertama dia harus punya kompetensi. Jadi employee lab analis atau scientist kita sebutnya, itu harus punya kompetensi. Bagaimana dia sudah achieve atau competence melakukan hal-hal dalam laboratorium, dan semua itu harus punya evidence-nya, proper documentation gitu. Kemudian gimana proses itu harus regularly di-maintain gitu. Jadi jangan sampai ketika seorang scientist sudah comply untuk melakukan misalnya analisis pH, dia harus di-maintain. Bagaimana cara maintain-nya, regular maintain-nya. Terus kemudian bagaimana meng-achieve selecting dan training itu, kemudian supervising-nya, dan kemudian yaitu manage authorization dari si personel tersebut gitu. Nah, di Labware LIMS sendiri kita memiliki solusi untuk ISO 17025 dan untuk achieve resource requirement kita mempunyai solution yang kita sebut training management. Jadi di training management ini kita bisa mengatur training certification, internal training certification. Jadi kita juga bisa mengatur training profile dalam artian misalnya ada personel baru, scientist baru join ke lab, dia harus punya training SOP untuk lab fire safety, kemudian bagaimana untuk analisis balance, kemudian bagaimana checking tes metode A, tes metode B. Nah, kita punya training profile. Jadi kalau pada saat ada personel baru datang, dia nggak perlu kita kasih dokumen satu-satu, dia tinggal kita assign training-nya, maka dia bisa langsung mengikuti training dan kita bisa langsung lihat apakah personel baru ini sudah kompeten untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam laboratorium atau tidak. Kita juga bisa maintain user certification dalam artian kayak tadi setelah user A, scientist baru itu join dan dia kompeten, lalu kemudian bagaimana pada tahun selanjutnya kita review sertifikasi tersebut gitu. Kemudian bagaimana maintain training schedule-nya. Jadi, oh dia sibuk, oke kita training untuk minggu depan. Apakah kalau certification A
itu perlu di-retraining lagi, kemudian berapa lama gitu trainingnya. Nah, itu semua bisa kita maintain di training, administration ini. Kemudian ada juga user certification. Nah, ini yang dilihat sama user itu gitu. Ketika saya di-assign training untuk fire safety misalnya atau training untuk, occupational health and safety. Nah, apa saja yang harus kita baca, misalnya baca dokumen sesuai dengan, perusahaan untuk SOP, HSA, HSE. Kemudian, bagaimana untuk SOP laboratorium, itu kita bisa assign langsung di user certification. Dan training history akan merekod seluruh, history training kita, gitu. Jadi kita bisa lihat dan semuanya terlihat dalam dashboard yang user bisa akses. Nah, untuk ini kita akan coba sedikit demonstration. Eee, ini adalah aplikasi Labware LIMS. Jadi sekarang version 8. Ini adalah LIMS dari Labware yang, kita punya solution untuk mengatur seluruh, eee, otomatisasi dalam laboratorium gitu. Kita nggak akan bahas ini semua, itu akan dibahas di webinar yang akan kita, adakan tanggal 9 nanti dan untuk saat ini kita akan bahas tentang quality, yaitu tadi ISO 17025. Nah, mudah-mudahan semua bisa lihat, ini ada training administration. Jadi ini yang tadi saya contohkan gitu, misalnya kita mau membuat fire safety training gitu. Nah, kita bisa konfigurasi, user bisa membuat training apapun yang dia mau. Misalnya apakah dia tipenya cuman baca dokumen, atau short course yang dia harus jawab pertanyaan, atau bench train yang, dia harus datang ke suatu tempat, terus lakukan ini, kemudian kompeten gitu. Kita bisa set durasi dari trainingnya kapan, apakah dia ternyata external course yang harus ada vendor lain yang kita bisa maintain vendornya. Kemudian, apakah dia perlu retraining lagi? Misalnya setelah 3 tahun harus di-training lagi gitu. Apakah perlu ada sertifikasi? Terus kemudian apakah bisa schedule? Nah, kita bisa maintain itu bahkan per facility. Artinya kalau misalnya lab kita ada di berbagai macam tempat, kita bisa set, oh orang yang harus, sudah comply dengan fire training di site A itu ada 5 orang yang harus kompeten, lalu di site B ada 10 orang. Lalu kita bisa set siapa yang bisa approve, misalnya, head HSE kita yang bisa approve. Terus kemudian apakah ada assessment, misalnya apakah ada pertanyaan-pertanyaan, lalu apa yang harus bisa berapa passing mark-nya dan berapa kali dia bisa mencoba, misalnya dia gagal terus gitu. Ini yang kita bisa set pada saat kita membuat training internal. Lalu kemudian training profile. Nah, siapa saja yang, bisa menghadiri training ini? Apakah chemist, apakah lab manager, apakah lab supervisor, atau seluruh karyawan gitu. Nah, kita bisa set schedule juga. Misalnya pada tahun ini kita mau set tanggal, Juli itu ada trainingnya gitu. Apakah sudah komplit apa belum? Siapa yang di-assign untuk training pada saat Juli itu? Kita bisa set juga, training reminder di bawah sini, untuk kamu punya schedule training minggu depan loh," gitu, seperti itu. Lalu kayak tadi di fire safety misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sama user. Kita bisa maintain membuat pertanyaan-pertanyaan yang kita mau gitu. Jadi kita bisa buat pertanyaan, ini saya bikin contoh untuk yang OHS, fire safety, itu ada pertanyaan misalnya, question-nya apa, lalu kemudian tipenya apakah multiple choice, apakah text, lalu kemudian ada auto score kah, ada correct, jawabannya apa, terus kita pilih option-nya seperti apa. Jadi kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut yang kita assign ke training-nya. Jadi intinya kita bisa membuat internal certification gitu, seperti itu. Lalu kemudian, di dashboard yang hampir mirip untuk maintain staff training, itu kita bisa lihat, untuk seluruh staff, oh ternyata, saya misalnya, kita bisa search di sini, Pandu, oh saya itu sudah, lewat nih training fire safety, harusnya saya kerjakan kemarin, minggu lalu, tapi saya belum lakukan gitu. Saya belum belum belum, masih pending, saya belum kerjakan. Nah, kita bisa klik record ini dan kita bisa send reminder ke user itu. Untuk memastikan, kamu punya assign training loh untuk ini," gitu. Kita bisa maintain itu. Kita bisa lihat, user certification kita dan kita bisa lihat result-nya. Misalnya tadi ada pertanyaan mengenai fire safety training, kita bisa set. Lalu eee, history, sorry, di user certification juga kita bisa set di
Bisa certification. Nah, ini misalnya yang di-assign ke saya gitu, saya punya 5 training gitu. Dan untuk misalnya untuk training essay ternyata hanya butuh baca dokumen gitu, dan itu dokumen SOP-nya bisa kita integrate sendiri di dalam LIMS sendiri. Jadi kita bisa baca, oh ini untuk baca SOP untuk training, SOP-nya seperti apa, kita bisa set dokumentasinya seperti apa, lalu kita bilang kita sudah selesaikan ini gitu, kita bisa complete karena kita sudah baca. Jadi hal-hal seperti ini bisa di-maintain di LIMS untuk training. Lalu kita kembali lagi ke presentasi. Kalau misalnya ada pertanyaan tinggal ditulis di chat box aja, nanti akan, kita bahas setelah, presentasinya. Lalu kemudian selain dari personel dan facility, kita juga harus cek equipment kita. Apakah instrumen kita sudah dikalibrasi atau belum? Apakah standar reagent kita sudah expired atau belum? Apakah perlu, reorder lagi gitu? Itu juga harus kita maintain. Nah, untuk instrumen kita, di LIM sendiri itu biasanya ada mekanisme untuk mengecek, kapan harus dilakukan preventive maintenance, kapan harus dilakukan calibration check, kapan harus dilakukan performance check, misalnya daily checking balance, yang, sampai 5 poin sama 6 poin, atau preventive maintenance yang misalnya 6 bulan sekali dia harus dicek oleh vendor gitu, dan itu kita cek semua di, equipment management labware. Lalu kita bisa cek juga seluruh proses itu apakah, sesuai speknya atau enggak gitu, masih masuk spek atau tidak. Lalu kayak tadi yang saya bilang, selain dari equipment kita juga harus ngecek reagen kita. Apakah reagen yang kita beli udah expired atau belum? Apakah butuh, reorder atau belum? Apakah masih valid untuk digunakan apa belum gitu. Semua itu bisa kita maintain di, model, ISO 17025. Kita balik lagi ke demo. Ini tadi user certification, lalu kemudian kita instrumen performance check, instrumen event. Nah, ini adalah dashboard untuk melihat apakah ini adalah list dari instrumen saya yang saya punya di sistem, dan sekarang yang lagi online dan in control siapa gitu. Dan kita bisa cek, oh yang merah ini nggak online gitu, karena pas kita cek ternyata dia mestinya kayak ini balance 3, kita bisa cek dia online padahal tanggal 15 November dia harus dilakukan kalibrasi, apakah kita sudah lakukan atau belum gitu. Kita bisa cek juga, untuk instrumen yang ini, apakah kita bisa, oke kalau misalnya butuh dilakukan, kalibrasi, kita bisa log sampel manual, misalnya log ad hoc untuk QC sampel gitu, QC daily checking gitu, apakah ini calibration atau weekly checking, lalu kemudian tes yang di-assign itu apa. Misalnya kita mau buat weekly checking gitu, lalu kemudian otomatis akan di-assign nanti tesnya, oh kita mesti cek density weight dan density untuk, eee, liquid gitu misalnya. Jadi kita bisa otomatis melogging sampel yang akan kita, tes di instrumen tersebut, untuk memastikan kalau instrumen kita itu sudah, sesuai atau tidak gitu. Nah, nanti di instrumen manajemen ini juga kita bisa lihat, oh ternyata dari sisi balance ini dia terakhir dikalibrasi itu tahun 2019 dan next calibration-nya itu minggu depan gitu. Kita harus buat nih. Kemudian untuk, servisnya nanti kita bisa set, apakah vendor datang lalu kemudian dicek, lalu kita bisa attach dokumen checking-nya gitu. Jadi semua proses instrumen checking itu harus bisa di-maintain di LIMS gitu. Untuk memastikan kalau equipment kita sudah, sesuai dan, masih masuk dengan, kondisinya. Lalu kemudian reagen, kita bisa cek di sini untuk reagen, kita bisa cek seluruh reagen yang kita punya nih. Misalnya untuk kolom, untuk GC, kita lihat stok kita, oh ternyata stok kita masih ada, 1 unit gitu. Lalu kita bisa lakukan, kita bisa cek lagi atau kita bisa retest lagi kalau misalnya sudah, mau expired dan terlihat jelas hierarkinya. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya kita mau mencari kolom A, itu adanya di building, di room 1, di lemari, kemudian di shelf nomor 3 gitu. Jadi kita sampai tahu struktur yang ada di, penyimpanan inventory kita, dengan harapan ya akhirnya kita bisa tinggal scan dan kita tahu, oh ini adalah reagen yang kita cari gitu. Tanpa harus ngubek-ngubek, kapur kita yang besar isinya reagen macam-macam. Kita bisa tag dia dengan barcode dan kita tahu lokasinya gitu. Terus kemudian, kita bisa lihat stok ini tadi vendornya siapa, terus apakah kita perlu,
pretest-nya kapan, terus kemudian apakah dia perlu disimpan di storage condition yang seperti apa, apakah butuh retest and interval berapa hari, terus kemudian berapa default, concentration-nya, atau kapan dia harus reorder, price per unit. Jadi hal ini bahkan bisa diintegrasikan dengan warehouse system yang dimiliki oleh, bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Jadi harapannya ketika bikin order, maka PO-nya kebuat, lalu, stoknya, inventory-nya terbuat di LIMS gitu, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, link dari ini semua, kita kembali lagi ke presentasi. Kemudian, externally provided, product dan service. Nah, ini sebenarnya untuk, laboratorium yang mengadakan eksternal, misalnya kirim ke, subcontracting gitu. Kita juga punya, sampel location, misalnya kita buat sampel, lalu kita subcontract ke tempat lain, maka kita bisa maintain dia di, manage sample location dashboard yang ada di, Labware, seperti itu. Kemudian proses requirement. Nah, dari proses requirement ini cukup banyak yang bisa di-handle, ya dari mulai sampling, technical record, validasi result, terus bagaimana maintain komplain, terus evaluasi, handling test gimana, reporting, terus control data dan non-conforming work. Satu-satu kita akan bahas, yang pertama tentang sampling. Jadi bagaimana laboratorium harus punya proper documentation dan plan, rencana bagaimana melakukan sampling, dari mulai sampling pen, selection sampelnya, terus preparation-nya gimana, lalu kemudian reference sampling metodenya seperti apa, personal yang mengambil sampel itu siapa, itu semua harus bisa di-record gitu oleh LIMS supaya bisa comply dengan ISO 17025. Lalu bagaimana, handling clash dari kalibrasi sistem, calibration item gitu. Kayak tadi, bagaimana, semua proses dari tes, calibration item dari sampel itu, kita harus proses tracking-nya jelas dari mulai kapan di-sampling, kapan di-receive, kemudian handling-nya seperti apa, penyimpanannya seperti apa, apakah butuh disposal atau tidak, apakah butuh di-return atau di-retention, berapa lama gitu. Jadi semua itu harus ter-record. Karena kalau misalnya kita laboratorium service, kita harus tahu semua prosesnya, karena itu sampel punya customer gitu misalnya. Jadi kita harus punya record dengan jelas, tentang semua hal itu gitu. Lalu, uncertainty, ini juga yang kita akan bahas karena standarnya untuk uncertainty itu, bagaimana cara kita measure uncertainty dari sebuah, sampel atau sebuah, test parameter gitu. Di Labware sendiri, kita juga punya, uncertainty measurement yang bisa ngatur result-nya apakah absolute, apakah percentage, apakah absolute percentage, square root, atau logaritma dari bacteriology result. Kemudian bagaimana mengatur validasi result gitu. Bagaimana cara kita, misalnya ini biasa dipakai untuk internal atau monitoring validasi result. Kita bisa lihat dari histogram, oh ternyata, kalau pH dari beberapa bulan lalu semua masih dalam inspek, produk spek kita nih, oke. Tapi kadang-kadang ada satu outlier yang kita mesti tahu kenapa gitu. Jadi kita mesti tahu kalau misalnya ditanya audit, bagaimana cara kalian menyimpan result dan bagaimana cara ngecek result apakah result-nya sudah sesuai atau tidak. Nah di, LabWare sendiri kita sudah support untuk charting, SQC, dan semua chart, histogram untuk memastikan kalau kita punya record itu semua gitu. Kemudian ada juga profisiensi untuk komponen template. Untuk profisiensi testing manager, hampir mirip dengan yang training, tadi, tapi ini khusus untuk profisiensi karena kan standarnya lab untuk testingnya harus butuh profisiensi lagi. Siapa organizer-nya, terus kemudian siapa partisipannya. Nah, kita harus bisa set parameternya seperti apa, dokumentasinya seperti apa, dan, kemudian bagaimana cara merecord result-nya. Terus kemudian, sorry. Bagaimana managing komplain gitu. Kadang-kadang untuk laboratorium service itu ada komplain-komplain dari customer. Nah, bagaimana cara kita mendokumentasikan, komplain tersebut, bagaimana cara kita manage dan track dan solving komplain tersebut, itu harus bisa di-maintain di dalam LIMS. Itu juga sudah kita cover dalam, investigation dashboard dan contact manager yang saya akan, demokan.
Terus kemudian non-conformance gitu. Misalnya ada activity yang non-conform karena ada kejadian tertentu. Nah, kita harus keep record tuh. Gimana cara memastikan kalau dia terrecord dan against objek apa, jadi siapa yang responsible, kemudian evaluation-nya dan decision-nya seperti itu. Dan itu di-handle sama oleh investigation management dashboard, yaitu standarnya kita mengikuti corrective action dan preventive action untuk kappa. Kita set goals-nya berapa banyak komplain atau non-conformance yang terjadi, kemudian bagaimana investigation-nya, siapa yang bertanggung jawab atas itu semua harus terrekod di dalam LIMS. Jadi tadi dari mulai sampling, saya akan tunjukkan beberapa contoh sampling. Jadi di dashboard kita punya lot sampling atau sampel sampling gitu. Jadi ini adalah sampel list dari sampel yang harus disampling di production. Misalnya kita mau sampling dari lot A. Nah, kita butuh 3 sampel nih untuk dilakukan testing selanjutnya, di tes micro, di tes analytical, atau di tes identification. Oh, sorry. Ya. Nah, pada saat kita sampling, datang ke site, terus kemudian kita sampling, maka user hanya tinggal klik dan kemudian semua record user yang melakukan, terus kemudian tanggal melakukan, dilakukan terhadap apa, dan bahkan kita bisa set label printing-nya gitu, pada saat user melakukan sampling gitu. Kita bisa klik lagi, oh sample recorded, terus kemudian kita klik lagi, oke. Jadi kita bisa set se-user harus melakukan sampling, kita bisa set semua. Bagaimana cara melakukan sampling-nya. Lalu kita bisa reprint label, terus kemudian kita bisa collect juga, ya tadi ketika kita mau ambil sampel gitu. Kemudian bagaimana validasi result gitu. Dari mulai sini kita bisa set management. Jadi LIMS kita harus punya tracking dari mulai lot atau sampel terbuat gitu. Bagaimana progresnya, siapa slotnya, produknya seperti apa, lalu kemudian bagaimana cara kita mengatur hasilnya. Jadi kita bisa set, oh ini yang 4 tadi kita sudah sampling, masuk ke unreceive, setelah diterima di lab, dia hanya tinggal butuh scan today sample gitu misalnya. Kita punya fitur ini yang kita tinggal scan, tinggal karena tadi kita sudah print labelnya, kita bisa scan, jadi semua akan ke-tracking karena tanpa ada user intervention dalam artian ketik-ketik gitu. Kita bisa tinggal scan, lalu kemudian receive sample. Maka kita sudah mereceive sampel tersebut. Dan otomatis sampel-sampel tersebut akan pindah ke not started, artinya sudah masuk ke lab. Jadi kita sudah tracking dari mulai di sampel kapan, terus kemudian di receive-nya sama siapa, terus kemudian masuknya seperti apa, dan apa aja prosesnya gitu. Nah, pada saat kita enter result pun tadi akan terlihat density R ini semua histogramnya, semua historinya bisa terlihat. Apakah semua masih masuk spek atau in control atau udah out of spec, itu bisa kita set gitu. Karena dari sini juga kita bisa lihat speknya. Oh, kalau air reading itu daily check itu harus speknya seperti apa, dan itu semua di-maintain dalam LIMS gitu. Dalam artian semua proses ya kalau misalnya di atas maka akan merah gitu, karena dia udah out of spec yang harusnya di bawah 0,0011 gitu misalnya. Dan pada saat kita ubah result tersebut misalnya karena wrong reading, kita harus ada proses auditing gitu dalam LIMS. Bagaimana, kenapa result-nya yang tadinya misalnya tadi saya put 2, kenapa dirubah jadi 0,01, dan user harus menjawab pertanyaan audit itu. Karena pada saat nanti diaudit, kok ini result-nya berubah, kita jadi punya alasan dan menjawab, oh karena saya salah ketik atau instrumennya salah gitu, salah input. Seperti itu. Jadi, 6083. Jadi pada saat kita save result-nya, lalu kemudian kita view sampel, 6083, kita bisa cek user secara supervisor, dia bisa cek, oh result ini pernah diubah. Lalu kemudian kita bisa view history dengan jelasnya, kenapa dia dirubah. Saya mengubah karena salah input. Jadi semua record harus tercatat gitu untuk validasi result-nya. Kita bisa print, kita bisa close. Gitu. Lalu kemudian bagaimana validasi result yang lain gitu. Jadi biasanya pada saat sebelum rilis COA misalnya, biasanya user-user akan
lab supervisor harus ngecek semua prosesnya lagi, quality data dari mulai batching-nya, kemudian load prosesnya, semua itu harus sudah di-maintain semua. Jadi instead of producing report kertas satu-satu, kita bisa cek di dalam LIMS itu sendiri prosesnya seperti apa, gitu. Jadi kita bisa cek, oh ini sudah semua sudah sampling point sudah oke, sudah di-approve, kemudian berapa sampel yang dilakukan, result-nya seperti apa, lalu kemudian, sampelnya ada berapa, ada 4 sampel, lalu kemudian, batch-nya ada berapa, kita bisa cek dari sisi batch-nya dibuat berapa banyak, kemudian dari batch itu standar reagen yang kita pakai. Nah, ini yang terkait dengan tadi kita punya historinya lagi untuk standar reagen yang sudah kita pakai untuk memastikan kalau kita comply dengan ISO. Lalu kemudian dari, standar reagen tadi kalau mau melakukan assay itu ada SOP-nya. Nah, itu bisa kita link langsung dengan dokumen-dokumen SOP yang ada dalam sistem. Jadi kita, lab scientist atau lab supervisor bisa langsung lihat, oh kalau mau, melakukan assay itu kita harus dokumennya seperti ini loh, step-stepnya seperti ini loh, kita bisa maintain itu semua, seperti itu. Kita kembali lagi ke presentasi. Kontrol data, tadi saya sudah tunjukkan bagaimana, data pada saat mau di-authorize, user bisa melihat, auditnya untuk memastikan kalau, oh memang data yang di-input-kan sama lab scientist, lab operation itu betul gitu, lab chemist. Lalu bagaimana managing system requirement. Nah, tadi kita sudah bahas proses LIMS-nya, lalu kita bagaimana membuat dokumentasi, control record, dan corrective action tadi, gitu. Jadi kita harus punya dokumen yang sudah jelas, SOP yang sudah jelas, untuk bisa diikuti oleh, personel. Maaf. Kita juga harus bisa maintain revision dari dokumen tersebut, dan apabila ada reference dokumen, kita harus bisa link dan dokumen tersebut bisa dibaca dan dia juga punya obsolete gitu. Nah, kita punya solution yang kita sebut dokumen management gitu. Nah, itu adalah untuk menjawab ISO tadi untuk managing, system requirement untuk dokumentasi. Jadi instead of kita kirimkan email satu-satu, ini dokumen SOP A untuk, health safety, ini dokumen SOP B untuk yang lain-lain, kita bisa simpan semua di sistem gitu. Dan kayak tadi, kita bisa link ketika user melakukan assay batch, maka dia bisa langsung baca SOP-nya. Instead of cari-cari lagi dokumen SOP mesti kayak gimana kalau lupa, apakah kita mesti timbang dulu baru jalanin instrumen atau instrumen dulu baru timbang gitu. Jadi proses ini bisa kita maintain. Kita juga punya review manager yang artinya dokumentasi tersebut bisa kita bisa kita cek apakah perlu direview per tahun, 2 tahun, kemudian rilis version baru, seperti itu, dan dokumen viewer. Terus tadi saya lupa tunjukkan tentang investigation. Jadi di sini kita punya quality untuk yang investigation. Nah, ini yang saya contohkan tadi, misalnya pada saat ada out of spec, lot yang out of spec, itu kita bisa langsung otomatis buat investigation. Kenapa nih investigation-nya kejadian seperti ini? Lalu sampel apa saja yang terefek di sini? Lalu referensinya apa aja? Apakah ada dokumentasi atau dokumen? Kita bisa set semua di investigation. Lalu tadi dokumen manajemen, ini contoh dokumennya, kita bisa set nih dokumen untuk assay by HPLC. Yang tadi kita lihat, kita bisa open, lalu kita bisa buat dia obsolete, apakah dia butuh di-review atau dia butuh check-in, check-out, standar dokumen content management, atau kita bisa buat other action, misalnya apakah kita perlu obsolete kapan atau apa seperti itu. Kita juga bisa lihat, oh ternyata dari notes ini kita ada satu dokumen yang harus di-review loh, dan itu sudah harus di-review dari bulan Juli kemarin, cuman belum dilakukan gitu. Lalu kemudian user secara default juga bisa langsung membaca dokumen tersebut di dokumen viewer gitu. Dokumen apa saja yang sudah rilis, lalu kemudian eh, dokumen apa yang bisa dibaca, lalu kemudian untuk facility apa, apakah ini terkait dengan analisis, apa terkait dengan penggunaan instrumen, itu kita bisa maintain semua di dokumen viewer. Terus kita balik lagi ke demo, ke PPT, lalu kemudian untuk audit program tadi kita sudah bahas bagaimana cara kita internal audit, membaca audit dari sistem,
Dan yang mau saya tunjukkan lagi adalah bagaimana selain dari penggunaan IT untuk memanage laboratorium, kita juga bisa secara manajemen melihat bagaimana keadaan lab-nya gitu. Kita bisa mengatur KPI-nya. Jadi secara manajemen bukan cuma lab tahu, jadi top manajemen di laboratorium kita juga bisa tahu berapa banyak sih sampel yang sudah dirilis, berapa banyak sih yang sudah didispose, berapa banyak yang out of spec, berapa banyak yang komplit, dan ini semua bisa kita maintain di KPI gitu. Dan KPI ini pun bisa kita ubah-ubah sesuai dengan yang kita mau gitu. Misalnya saya pengen nunjukin KPI tentang berapa banyak sampel yang out of spec gitu misalnya. Maka otomatis dia langsung akan meng-adjust tampilannya, sorry, untuk menampilkan itu gitu. Nah, seperti itu. Jadi berapa banyak yang out of spec dari mulai Januari sampai kapan, dan kita bisa set juga tadi, kita mau lihat datanya dari kapan sampai kapan sih, kita bisa cek juga. Kita bisa set juga apakah untuk test location tertentu, atau instrumen tertentu, atau produk tertentu, atau untuk analisis tertentu gitu. Jadi, kita bisa maintain gitu. Jadi, dari seluruh dashboard yang saya sudah tampilkan ini, itu adalah semua yang di-cover oleh Labware untuk mendukung regulatory compliance, untuk ISO 17025 gitu. Selain itu kita juga punya banyak fitur-fitur, yang lain terkait dengan ISO 17025 yang, saya akan jelaskan lebih lanjut di webinar yang akan diadakan tanggal 9 nanti. Jadi, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, saya akan jawab beberapa pertanyaan dulu. Eee, untuk pertanyaan, mengenai presentasi, eee, saya bisa provide, saya sudah sampaikan, eee, di awal. Bapak Ibu bisa tolong email ke saya, ke mulyadi@lebar.com sorry, biar saya bisa tahu siapa aja yang mau dikirim, PPT-nya. Kemudian, eee, selain instrumen manajemen meng-cover scope apa saja? Nah, penerimaan sampel hingga releasing ke customer tentu saja karena itu standar dari LIMS function yang akan meng-cover seluruh proses. Intinya laboratory automation gitu. Bahkan secara standar harusnya LIMS terutama labor kita udah support integrasi ke other ERP system atau proses yang lain. Misalnya ketika warehouse datang untuk finish produk baru atau sampel baru, maka otomatis bisa buat langsung load-nya di LIMS gitu. Lalu kemudian pada saat setelah di-authorize, otomatis generate COA atau COQ, itu juga standar gitu. Untuk yang multilokasi tentu saja, jadi standarnya kayak tadi kita bisa lihat, LIMS ini terkontrol kayak tadi untuk, compliant untuk ISO 17025 untuk mengatur facility, jadi otomatis LIMS juga harus support untuk multi facility gitu. Jadi berbagai macam site juga kita bisa set. Eee Untuk yang minta email, saya nggak tahu nanti pertanyaannya bisa di-copy ke kita atau enggak. Untuk Labware version ini version 8, LIMS bisa menghitung utility setiap instrumen kita berdasarkan kita input per penggunaan. Oh, tentu saja bisa. Jadi standarnya instrumen juga kita bisa pakai, berapa banyak sih yang sudah pakai instrumen ini, karena tiap kali menggunakan instrumen, kita bisa set di result itu, oh ini menggunakan balance A gitu, otomatis record balance A bisa kita cek, lalu dengan charting yang sama, kita bisa otomatis buat eee kayak KPI berapa banyak atau graf berapa banyak penggunaan instrumen ini gitu. Sama kayak penggunaan reagen, berapa banyak kita menggunakan reagen, yang sudah dipakai gitu. Terus ini bentar ya, jika lab sudah memiliki aplikasi untuk akomodir mulai dari proses permintaan analisa hingga pengiriman LHA secara otomatis, apakah aplikasi tersebut sudah termasuk LIMS gitu? Atau yang dimasuk LIMS adalah semua proses lab. Ya intinya kalau misalnya saya boleh bilang LIMS itu sebenarnya secara default adalah ERP laboratorium gitu. Jadi fungsi-fungsi yang ada dalam LIMS itu harusnya fungsi-fungsi yang mengakomodir fungsi laboratorium gitu. Dari mulai login sampel, kemudian
spec checking, releasing, kemudian reporting, sample tracking, terus kemudian lab equipment checking, seperti itu tuh harusnya fitur dalam LIMS gitu. Terus, itu tadi yang saya bilang, kalau misalnya untuk ada, yang ingin mengirim saya nggak tahu apakah Zoom-nya saya bisa dapat semua pertanyaannya atau enggak, karena saya belum mencatat seluruh emailnya. Kalau misalnya, butuh bisa email ke saya aja langsung ke sini, request untuk PPT, nanti akan saya kirimkan. Eee, dari Labware 7 ke Labware 8 tentu saja, bahkan, yang kita promote adalah bahkan customer sendiri bisa upgrade dari Labware 7 ke Labware 8. Terus kemudian untuk yang QM, QM-nya apa, mekanisme, komunikasi seperti apa, karena Labware ini open standard. Jadi misalnya kita butuh untuk baca SOP, kita bisa mengirimkan web service atau REST, menggunakan CSV atau dokumentasi database langsung, itu kita support. Jadi, tentu kita bisa melakukan koneksi dengan QM. Kemudian fiturnya bisa di-customize, tentu saja. Ini adalah default feature, tapi saya yakin customer pasti punya request sendiri-sendiri gitu, eee, yang perlu penuhi kayak misalnya contoh tipe report-nya, tipe SOP-nya gitu, dokumentasinya, field apa saja yang perlu muncul. Jadi semua itu tentu saja bisa kita, customize, kita configure, lebih tepatnya seperti itu. Oke, oke. Requirement alat yang bisa connect ke Labware apa saja? Nah, Labware ini open standard yang kita support itu hampir semua tipe instrumen dan kita nggak terikat dengan brand instrumen tertentu gitu. Yang kita butuhkan adalah apakah instrumen tersebut juga open standard, dalam artian misalnya, apakah bisa produce text file, ataukah bisa lewat network balance, apakah bisa, udah support, RS-232, apakah bisa support USB. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita integrasikan, misalnya dengan file based instrumen, jadi tiap kali ada result yang datang, maka otomatis result-nya langsung ketarik di Labware-nya. Itu harapannya juga bisa. Kayak tadi sebelum ini saya akan sampaikan lagi, kita akan mengadakan webinar yang membahas mengenai LIMS secara general, dari mulai apa itu LIMS, benefit LIMS, kemudian bagaimana evaluasi LIMS di laboratorium, apakah laboratorium sudah ready untuk mengimplementasikan LIMS atau belum, terus bagaimana mengevaluasi vendor-vendor LIMS gitu, apakah dengan apa gitu. Pembuatan PO, atau form bisa dilakukan di software tentu saja, saya sudah tinggal 3 menit lagi, udah di-note, tapi kita bisa membuat dokumentasi kemudian kita send ke customer dengan menggunakan fitur kontak manajemen. Jadi misalnya untuk laboratorium service yang butuh, ya kirim PO ke customer, kita bisa lakukan itu. Kita butuh kirim, quotation ke customer, kita bisa kirim itu, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Sepertinya sudah. Kalau untuk presentasi mohon kirimkan email ke email saya tadi, mulyadi@library.com, supaya saya bisa kirimkan PPT-nya. Dan, kalau misalnya Bapak Ibu ada waktu, bisa join di, webinar yang akan kita adakan di 9 Desember nanti untuk membahas mengenai LIMS secara general gitu, bukan hanya untuk ISO 17025. Di situ juga saya akan melakukan produk demo, terutama bagaimana LIMS dari mulai sampel tracking, dari mulai sampel proses receiving, kemudian, bagaimana cara result entry, kemudian bagaimana cara otorisasi, kemudian bikin COA report yang standarnya untuk lab proses gitu. Seperti itu. Baik, dari saya cukup sekian. Jika Bapak Ibu tidak ada pertanyaan lagi atau butuh ada pertanyaan lain atau butuh informasi, bisa langsung, mengirimkan email pertanyaannya apa ke email saya, mulyadi@labware.com. Saya akan, informasikan lagi kalau misalnya, saya bisa menjawabnya, seperti itu. Baik,
Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu, termasuk pertanyaan yang banyak juga. Saya mewakili Labor berterima kasih kepada Bapak Ibu sudah menghadiri live streaming Labor ELP Facilitate ISO 17025. Kembali jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung email ke saya. Saya akan informasikan lagi ke Bapak kebutuhannya seperti apa. Dan kalau misalnya ada waktu, jangan lupa untuk join free webinar kita. Ini free, jadi nggak ada biaya apapun yang akan kita adakan tanggal 9 Desember, jam 10 sampai jam 12. Baik, sekian, dari saya, terima kasih, selamat siang, salam sejahtera dan, stay safe. Iya.